Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufiq pun, di sini kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan materi mengenai ikatan kovalen pada molekul hidrogen. Dengan anggota kelompok yaitu ada saya Emiliana Faza dengan NPM 02, kemudian ada Anfasa Rizga Aprilia NPM 06, ada Erviantina Helmi dengan NPM 36, kemudian ada Friska Della dengan NPM 04, Hadini Anggun dengan NPM 10, dan Tuti Dawati dengan NPM 12. Adapun timeline yang harus kita bahas pada pertemuan kali ini adalah teori orbital molekul, kemudian fungsi gelombang molekul hidrogen berbasis tom, karakter ionik dan kovalen, ada integral tumpang tindih dan integral pertukaran. Kemudian timeline berikutnya ada integral kolom, kemudian ada penentuan energi molekul hidrogen berbasis tom, ada diagram tingkat energi dan orbital bonding dan anti-bonding. Materi yang pertama ada teori orbital molekul. Jadi teori ini merupakan teori di mana elektron ikatan dianggap menempati orbital. Tipe atom umumnya dikenal sebagai teori ikatan valensi. Meskipun cukup berguna untuk memahami banyak fitur ikatan, seperti molekul yang terbentuk, model ikatan valensi umumnya tidak dapat memprediksi karakteristik yang lebih rinci seperti nilai numerik energi suatu ikatan. Kemudian kita bisa melihat gambar pada slide, yaitu gambar tersebut menunjukkan bahwa elektron menempati wilayah ruang antara dua inti, saling tarik-menarik pada dua pusat positif, kemudian yang mengarah ke efek pengikatan bersih. Sebaliknya, jika elektron lepas dari suatu sisi dalam keadaan anti-bonding, itu sebenarnya menambah tolakan antar kedua inti. Topik berikutnya adalah fungsi gelombang molekul hidrogen berbasis tom. Jadi persamaan Schrödinger untuk elektron dalam potensi inti-inti V yang bergantung pada posisi inti yang tetap, min H kuadrat per 2M per sigma kuadrat per sigma X kuadrat plus V sama dengan psi E sama dengan E psi E. Aproksimasi dengan massa inti-inti yang jauh lebih besar daripada massa elektron dan posisi inti yang tetap disebut dengan aproksimasi Brown-Oppenheimer. Dalam tom, elektron dipandang menempati orbital-orbital molekul yang meluas ke seluruh inti atom di dalam molekul, dan penempatan elektron dalam orbital-orbital tersebut dimulai dari tingkat energi yang paling rendah mengikuti prinsip Pauli. Selanjutnya, jika orbital-orbitan atom dari N suatu elektron valensi adalah psi 1, psi 2, psi 3, sampai psi N, maka orbital molekul ke N dapat dibentuk seperti psi N sama dengan sigma J sama dengan CJN QJ, J sama dengan 1, 2 sampai dengan N, persamaan 5.7a. Jika suatu orbital molekul dinormalisasi, maka dipenuhi sigma psi bonding CDV sama dengan 1 sehingga berlaku seperti pada slide. Kemudian dengan orbital molekul ke N sigma N yang ditempati oleh elektron ke mu dengan fungsi spin X dituliskan seperti psi N, mu X, mu. Jadi fungsi keadaan dasar molekul dengan jumlah elektron N yang genap adalah psi A sama dengan 1 per sigma N1. Kemudian ada kurung kurawal seperti pada slide yang ditampilkan. Misalkan F topi dikali mu adalah Hamiltonian efektif elektron tunggal ke mu, maka berlaku persamaan Schrödinger, yaitu F dikali mu dikali psi dikali mu sama dengan epsilon psi dikali mu, yaitu persamaan 5.9. Dengan menggunakan persamaan 5.7a diperoleh persamaan sekuler, yaitu bisa dilihat pada slide persamaan 5.10a. Lalu pada slide terdapat persamaan juga, yaitu persamaan 5.10b, bisa kalian lihat pada slide. Karena total spin E sama dengan 0 atau singlet, maka fungsi gelombang keadaan dasar molekul H2 adalah, bisa kalian lihat dalam slide, yaitu persamaan 5.27a. Dan orbital molekul dengan psi 1 yaitu psi 1 sama dengan 1 per akar 2 ditambah 2s dikali psi 1s A ditambah psi 1s B, yaitu persamaan 5.27b. Lalu secara lengkap, Hamiltonian elektron dalam molekul H2 adalah bisa H topi sama dengan H topi pangkat C
1 ditambah H2Pi pangkat C 2 ditambah E2 per 4Pi Epsilon 0 R12, yaitu persamaan 5.28a. Kemudian, dengan persamaan bisa dilihat pada slide, yaitu persamaan 5.28b. Selanjutnya yaitu ikatan kovalen dan ionik. Ikatan kovalen adalah ikatan di mana satu atau lebih pasangan elektron itu digunakan bersama oleh dua atom. Sedangkan ikatan ionik adalah ikatan di mana satu atau lebih elektron dari satu atom itu dilepaskan dan melekat pada atom lain, sehingga ion positif dan ion negatifnya saling tarik-menarik. Bisa kalian lihat pada slide, yaitu gambar senyawa ikatan ion dan ikatan kovalen. Menghitung besarnya karakter ionik pada molekul H2 itu bisa menggunakan rumus persen karakter ionik sama dengan mu per E dikali D dikali 100, di mana mu adalah momen dipol, E adalah muatan pada elektron, dan D adalah panjang ikatan. Jika persen karakter ioniknya lebih besar dari 50%, maka suatu senyawa dapat dikatakan sebagai senyawa ionik. Dan sebaliknya, jika persen karakter ioniknya kurang dari 50%, maka suatu senyawa itu dapat dianggap sebagai senyawa kovalen. Pada H2, momen dipolnya yaitu 0, lalu muatan pada elektronnya adalah 0,7 Armstrong, sehingga persen karakter ionik sama dengan mu per E dikali D dikali 100, yaitu didapatkan persen karakter ionik yaitu 0D per 1,602 dikali 10 pangkat min 19 C dikali 0,7 kali 10 pangkat min 10 dikali 3,336 dikali 10 pangkat min 30 per D dikali 100, sehingga karakter ioniknya yaitu 0%. Molekul H2 tak 100% berkarakter kovalen, masih terdapat sebagian kecil karakter senyawa ioniknya. Karakter ioniknya. Pesi 0 sama dengan pesi 1 pertama, pesi 1 pertama, pesi 1 kedua sama dengan 1 per 2, 1 tambah S, dengan parpi 1A pertama plus parpi 1 SB pertama, dengan parpi 1 SA kedua plus parpi 1 SB kedua, sama dengan 1 per 2, 1 per 2, 1 plus S, dengan parpi 1 SA pertama, parpi 1 S kedua, plus 1 S parpi B pertama, parpi 1 SB kedua, plus parpi 1 SA pertama, parpi 1 SB kedua, plus parpi 1 SB pertama, parpi 1 SA kedua. Pesi ion sama dengan parpi 1 SA pertama, parpi 2 SA kedua, plus parpi 2 SB pertama, parpi 2 SB kedua, per akar 2 plus 2 S2. Pesi kovalen sama dengan parpi 1 S2 pertama, parpi 1 SB kedua, plus parpi 2 SA kedua, parpi 2 SB pertama, per akar 2 plus 2 S. Pesi 0 sama dengan akar 2 plus akar 2 1 plus S2 angkat 2 per 2 1 plus S, yaitu dalam kurung pesi kovalen plus pesi ion. Integral tumpang tindih sejauh mana dua orbital atom pada atom yang berbeda tumpang tindih diukur dengan tumpang tindih integral, yaitu S sama dengan integral X radikal XB d tau, semisalnya variasi S dengan pemisahan antara inti
antara inti untuk orbital hidrogenik 1s pada atom dengan nomor atom Z yang diberikan oleh S buka kurung 1s, 1s sama dengan buka kurung 1 plus ZR per 0 plus 1/3 SR kuadrat per A0 sama dengan E min ZR per A0. Di sini terdapat gambar 2.29, yaitu yang A ketika dua orbital berada pada atom yang berjauhan, maka fungsi gelombangnya kecil jika tumpang tindihnya sehingga S. Maka pada gambar nomor B, ketika atom lebih dekat, kedua orbital memiliki amplitudo yang tumpang tindih, maka S kemungkinan mendekati bahwa S itu akan berkurang lagi pada kedua atom yang lebih dekat daripada yang ditunjukkan. Maka di sini daerah dengan amplitudo negatif P orbital dimulai dengan tumpang tindih positif orbital S ketika pusat atom bertetapan sama dengan S sampai 0. Di sini ada gambar 10.30, yaitu tentang integral tumpang tindih S antara dua orbitalnya sebagai fungsi pemisahan R. Di sini juga ada gambar 10.31 pada A orbital dalam orientasi yang ditunjukkan di sini memiliki non-overall S sama dengan 0 dengan orbital S pada semua pemisahannya. Integral pertukaran yaitu di sini berdasarkan teori orbital molekul H2 memiliki dua orbital molekul pesi 1 dan pesi 2 dalam keadaan dasar kedua elektron menduduki orbital pesi 1. Dengan keadaan eksitasi pertama diungkapkan dengan menempatkan satu elektron di spi 2, yaitu di sini terdapat gambar dua kemungkinan posisi spin elektron dalam keadaan tereksitasi, yaitu jika A dia singlet dan B dia triplet, maka paralel buka kurung S sama dengan 1 triplet atau antiparalel dan S sama dengan 0 sama dengan yaitu singlet. Baiklah, di sini yang pertama ada fungsi spin tereksitasi singlet. Di sini rumusnya seperti yang tertera di layar. Berikutnya yang kedua, di sini ada rumus dari fungsi ruang tereksitasi singlet. Berikutnya ada rumus dari fungsi keadaan tereksitasi singlet. Dan yang terakhir, di sini ada rumus dari fungsi spin tereksitasi triplet. Berikutnya ini adalah fungsi ruang tereksitasi triplet. Lalu yang berikutnya di sini ada fungsi untuk keadaan tereksitasi triplet. Nah, untuk energi dalam keadaan tereksitasi singlet, penurunan rumusnya dapat dihitung seperti yang ada di layar. Untuk penurunan rumus untuk mencari nilai persamaan I, fungsinya dapat dilihat di layar. Berikut ini adalah lanjutan dari rumus untuk mencari nilai persamaan I, mulai dari I2 sampai dengan I4. Lambang K12 dalam persamaan 5.47C ini disebut dengan integral tukar. Nah, untuk mencari energi keadaan eksitasi singlet, yaitu rumusnya adalah 1EEX sama dengan epsilon 1 ditambah epsilon 2 ditambah J12 ditambah K12. Untuk mencari energi keadaan eksitasi triplet, itu adalah persamaannya adalah 3EEX sama dengan epsilon 1 ditambah epsilon 2 ditambah J12 dikurang K12.
Lalu pembahasan berikutnya ialah mengenai integral kolom. Nah, molekul H2 yang memiliki 2 elektron, energinya itu tidak sekedar 2 kali S1, tetapi ada tambahan energi dari interaksi antara kedua elektron J12. Interaksi ini tuh merupakan integral kolom elektron-elektron. Adapun perhitungan untuk integral kolom elektron-elektron itu dapat dilihat pada rumus yang ada di PPT. Di mana J12 itu sama dengan integral Si 1 bintang 1 Si 1 bintang 2 dikali E pangkat 2 per 4 Pi E0 R12 dikali Si 1 1 Si 1 2 dikali dV 1 dV dan dV. Lalu dapat dilihat penurunan rumusnya sehingga didapatkan 1 per 2 ditambah 2S kuadrat kurung kurawal AA per AA ditambah AA per AB hingga ditambah terus hingga BB per BB kurung kurawal. Karena AAA sama dengan BB ataupun AABB sama dengan BB AAAB sama dengan ABAA dan ABB sama dengan BAAA, maka persamaan ini tadi itu dapat dituliskan menjadi J12 sama dengan 1 per 2 ditambah 2S kuadrat kurung kurawal 2 dikali AAA ditambah 2 dikali AABB ditambah 8 dikali AAAB ditambah 4 dikali ABAB. Nah, suku pertama dalam persamaan AAA adalah integral satu pusat di mana dapat dilihat pada PPT AAA itu sama dengan integral satu pusat dengan rumus yang ada di PPT. Lalu kemudian suku kedua dalam persamaan AABB itu merupakan integral kolom 2 pusat dengan orbital atom hidrogennya dapat dilihat pada PPT dan juga. Lalu suku ketiga dalam persamaan AAB itu merupakan integral campuran 2 pusat dapat dilihat AAB rumusnya pada PPT dan orbital atom hidrogen masih sama dengan campuran 1 pusat dan 2 pusat. Lalu kemudian suku keempat dalam persamaan ABAB itu merupakan integral tukar 2 pusat dengan rumusnya dapat dilihat pada PPT. Dan lalu kemudian dengan orbital atom hidrogen masih sama dengan integral campuran 2 pusat dan 1 pusat. Dimana diketahui bahwa nilai dari A pro itu adalah sama dengan 6 per pro yang tertera seperti yang tertera pada layar. Lalu pada B pro juga pada persamaan yang tertera. Lalu untuk gamma itu berjumlah 0,57722 konstanta Euler. Nah, karena kedua pusat, maka mulai suku kedua hingga suku keempat bergantung pada jarak antara kedua inti R seperti yang terlihat pada dalam persamaan. Nah, sehingga jika R merupakan tak hingga suku-suku itu menuju 0 dan yang tersisa di dalam J12 hanyalah suku pertama saja. Jadi untuk R menuju tak hingga nilai J12 itu menjadi E0 sama dengan 2HE plus 1/2 dalam kurung AA mutlak AA. Dan selanjutnya yaitu untuk penentuan energi molekul hidrogen berbasis TOM. Jika R menuju tak hingga, molekul H2 itu berdisosiasi dan berubah menjadi 2 atom H dan energinya menjadi 2 EH saja. Nah, terdapat keadaan ionik dan keadaan kovalen seperti yang tertera pada layar, dan sehingga fungsi keadaan molekul itu menjadi yang tertera pada persamaan di bawah ini. Nah, dengan memandang fungsi ini sebagai fungsi keadaan standar, maka energi total adalah sebagai berikut. Dan semestinya jika R menuju tak hingga, molekul H2 itu berdisosiasi dan berubah menjadi 2 atom H dan energinya menjadi 2 EH saja, dan terdapat keadaan ionik dan keadaan kovalen seperti pada persamaan di bawah.
Dan sehingga fungsi keadaan molekul menjadi seperti pada persamaan di samping. Nah, yang terakhir ini itu ada diagram tingkat energi. Nah, pada diagram yang berada di sebelah paling kiri ini, skema orbital ikatan dan anti-ikatan ini biasanya digambarkan dengan molekul diagram orbit, seperti yang ditunjukkan pada gambar gitu. Elektron mengisi orbit molekul berenergi rendah sebelum yang lebih tinggi. Nah, seperti halnya dengan orbital atom. Nah, demikian dalam H2+, elektron tunggal masuk ke orbital ikatan, menuju orbital antibonding kosong. Nah, karena setiap orbital dapat menampung maksimal 2 elektron, orbital ikatan di H2+ hanya setengah penuh. Namun, elektron tunggal ini cukup untuk menurunkan energi potensial 1 mol inti hidrogen berpasangan dengan 270 kJ. Dan cukup untuk membuat mereka saling menempel dan berperilaku seperti spesies molekul yang berbeda. Nah, meskipun H2+ stabil dalam pengertian energetik ini, nah itu adalah molekul yang sangat reaktif dan sangat banyak bahkan bereaksi dengan dirinya sendiri. Nah, sehingga ion-ion ini tidak mudah untuk kita jumpai sehari-harinya. Nah, lalu untuk yang sebelah kanan ini, jika suatu elektron dalam orbital ikatan kondusif untuk membentuk ikatan, mungkin 2 elektron lebih baik, kita bisa mengatur inti dengan menggabungkan 2 atom hidrogen 2 inti. Nah, dan 2 elektron. Nah, kedua elektron akan memasuki ikatan orbital ikatan seperti pada gambar. Nah, kita ingat bahwa satu elektron itu menurunkan energi potensial kedua inti sebesar 270 kJ per mol. Nah, jika kita mungkin berharap 2 elektron menghasilkan stabilisasi sebanyak 2 kali ini atau 550 kJ per mol, secara eksperimental seorang tuh menemukan bahwa hanya dibutuhkan 452 kJ untuk memecah 1 mol hidrogen molekul. Nah, alasan mengapa energi potensial tidak diturunkan secara penuh adalah karena itu tuh adanya 2 elektron dalam orbital yang sama menimbulkan tolakan yang bekerja melawan stabilisasi. Nah, ini persis dengan efek yang kita lihat dalam membandingkan ionisasi energi atom hidrogen dan helium. Nah, di sini ada orbital bonding dan anti-bonding. Nah, untuk yang pertama ada konservasi orbital. Nah, konservasi orbital ini adalah satu kesatuan kecil, yaitu kita mulai dengan 2 orbital atau orbital atom 1s dan berakhir dengan hanya 1 orbit. Nah, sehingga menurut aturan mekanika kuantum, orbital tidak bisa begitu saja muncul dan menghilang sesuka kita. Nah, untuk satu hal, ini akan menimbulkan pertanyaan pada jarak internuklear. Berapa kita tiba-tiba berubah dari memiliki 2 orbital menjadi hanya memiliki 1. Nah, sedangkan untuk kombinasi gelombang dalam fase dan luar fase ini, itu bagaimana kita dapat menemukan orbital yang hilang. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus kembali ke karakter orbital seperti gelombang yang kami kembangkan dalam perlakuan hidrogen kami sebelum atomnya. Nah, hal yang kurang lebih serupa terjadi ketika materi gelombang yang sesuai dengan 2 orbital atom hidrogen H2s yang terpisah berinteraksi, keduanya dalam fase dan kombinasi di luar fase kemungkinan, dan keduanya terpisah. Nah, salah satu resultannya adalah orbital ikatan yang baru saja kita bahas. Nah, seperti pada gambar ini, itu adalah ketika 2 fungsi gelombang H2s itu bergabung di luar fase dan daerah elektron tinggi probabilitasnya tidak bergabung.